Hai guys, pada video kali ini kita akan belajar mengenai housekeeping cleaning equipment atau peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk membersihkan dalam housekeeping. Sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like videonya, dan juga komen dan share ya. Selamat belajar! Dalam housekeeping, cleaning equipment atau peralatan pembersih adalah semua alat pembersih yang fungsi utamanya untuk membersihkan atau menghilangkan noda pada komponen benda datar, tegak, bertekstur, bercelah pada suatu benda, dan benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Cleaning equipment atau peralatan pembersih sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu peralatan pembersih manual, yaitu merupakan peralatan yang digerakkan dengan menggunakan tenaga manusia tanpa bantuan energi listrik. Yang kedua yaitu peralatan pembersih tenaga mesin, adalah peralatan yang digerakkan dengan menggunakan energi listrik. Biasanya peralatan ini disebut dengan peralatan pembersih makinal. Yang ketiga yaitu peralatan pelindung kerja atau protective equipment, adalah peralatan yang berfungsi untuk melindungi tenaga kerja. Dan yang keempat adalah peralatan pendukung atau supportive equipment, adalah seluruh peralatan yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung. Yang pertama, kita akan belajar mengenai manual cleaning equipment atau peralatan pembersih manual. Manual cleaning equipment atau peralatan pembersih manual dikategorikan dalam beberapa kelompok. Yang pertama yaitu kelompok sapu dan sikat atau broom and brush. Yang kedua, kelompok alat penampung atau disebut dengan kontainer. Dan yang ketiga adalah kelompok linen. Mari kita belajar mengenai kelompok sapu dan sikat atau broom and brush terlebih dahulu. Dalam kelompok sapu dan sikat atau broom and brush, ada beberapa perlengkapan yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu sapu lantai atau disebut dengan floor broom. Berfungsi membersihkan lantai dari debu, kotoran, dan juga sampah. Yang kedua ada hand brush atau sikat tangan, berfungsi membersihkan kotoran atau noda yang melekat pada linen atau lantai. Yang ketiga yaitu steel brush atau sikat baja, yang berfungsi untuk menghilangkan noda keras dan sulit. Yang keempat ada toilet bowl brush atau sikat jamban, berfungsi untuk membersihkan toilet bowl. Yang kelima ada sapu langit-langit atau ceiling broom, yang berfungsi untuk membersihkan sawang atau kotoran di langit-langit ruangan. Kelompok kedua adalah kelompok alat penampung atau disebut dengan kontainer. Alat-alat yang tergabung dalam kelompok kontainer adalah yang pertama ada container bin, dustbin atau waste bin, atau disebut dengan tempat sampah. Digunakan untuk menampung sampah sementara sebelum dibawa ke tempat pembuangan. Yang kedua ada dustbin, yang berfungsi untuk menampung sampah atau kotoran sementara. Yang ketiga ada caddy carry box atau ember alat pembersih. Fungsinya untuk menampung peralatan pembersih yang bentuknya kecil yang akan digunakan pada saat proses pembersihan. Yang keempat ada spray bottle. Spray bottle atau alat penyemprot digunakan untuk menampung cairan pembersih. Yang kelima ada floor cleaning trolley, dan juga ada public area trolley. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menampung peralatan yang akan digunakan pada saat membersihkan area. Yang keenam ada trash bag, yaitu tempat sampah untuk menampung kotoran ataupun sampah dari hasil pembersihan. Yang ketujuh ada bucket atau ember, yang digunakan untuk menampung cairan pembersih maupun air dalam proses pembersihan suatu objek. Setelah itu ada kelompok linen. Dalam kelompok linen ada beberapa alat yang harus kalian pelajari. Yang pertama ada lobby duster atau kain pembersih debu lantai. Alat ini berfungsi untuk membersihkan debu yang tidak melekat di lantai pada area yang cepat kotor. Yang kedua ada cotton cloth atau lap katun. Biasanya digunakan untuk membersihkan perabot. Yang ketiga ada dust cloth atau lap debu, digunakan untuk membersihkan perabot yang terbuat dari kayu, bambu, formika, marmer, dan juga rotan. Yang keempat ada kain pel atau disebut dengan mop, yang biasanya terbuat dari gumpalan benang atau sumbu yang digunakan untuk membersihkan permukaan lantai dari noda atau kotoran yang sudah melekat.
Lalu ada floor cleaning cloth atau lap lantai yang digunakan untuk membersihkan debu dan kotoran yang ada di lantai. Lalu yang keenam ada microfiber cloth. Microfiber cloth ini mampu membersihkan sudut-sudut yang sangat sulit dibersihkan oleh kain lap biasa. Serat kain microfiber sangat tipis dan bersifat seperti magnet yang mampu menarik debu dan kotoran serta dapat digunakan dalam keadaan kering dan basah. Selanjutnya, kita belajar mengenai alat pelindung atau protective equipment. Alat pelindung harus digunakan oleh housekeeper ketika melakukan pekerjaan agar dia bisa menjamin keselamatan dirinya sendiri dan juga orang lain. Alat pelindung yang pertama yaitu sarung tangan atau disebut dengan hand gloves. Fungsinya untuk melindungi tangan dari bahan kimia cair, padat maupun bubuk. Yang kedua yaitu masker atau pelindung mulut dan hidung. Masker digunakan untuk melindungi dan menutup hidung serta mulut dari uap yang berasal dari bahan kimia. Yang ketiga ada boot atau sepatu boot. Digunakan saat membersihkan permukaan lantai yang basah, licin atau terdapat cairan panas yang tertumpah. Yang keempat ada helmet yang digunakan untuk melindungi dan menutup kepala saat membersihkan langit-langit ruangan, balkon, dan juga dinding. Yang kelima ada floor sign atau tanda lantai, digunakan untuk memberi tanda agar berhati-hati ketika melewati lantai yang licin. Yang keenam ada life jacket atau protective jacket, digunakan untuk melindungi kulit dari tumpahan cairan atau api. Fungsi dari life jacket dan safety cloth itu hampir sama. Jika life jacket hanya melindungi bagian atas tubuh, safety cloth dapat melindungi seluruh tubuh. Selanjutnya ada goggles atau kacamata debu, digunakan untuk melindungi mata dari asap ataupun debu ketika melakukan proses pembersihan. Yang selanjutnya adalah safety belt. Safety belt digunakan apabila kita sedang melakukan proses pembersihan di tempat yang tinggi atau di luar ruangan. Selanjutnya adalah supportive equipment atau peralatan perlengkap. Yang pertama ada ladder atau tangga, digunakan untuk membantu menjangkau area yang tinggi. Yang kedua ada window squeezer yang dapat menghilangkan kotoran yang melekat pada jendela kaca. Lalu ada glass wiper yang digunakan untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada kaca. Yang keempat ada floor squeezer atau karet penarik air, digunakan untuk mengeringkan atau menarik air yang mengenang di permukaan lantai. Yang kelima ada telescopic stick atau tongkat penyambung, digunakan untuk menyambung alat pembersih pada area yang tidak terjangkau atau pada area yang tinggi. Lalu yang terakhir ada sponge yang bisa digunakan untuk membantu menggosok permukaan yang terdapat noda ataupun kotoran. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis cleaning equipment yang digunakan secara manual. Sekarang mari kita belajar mengenai machine cleaning equipment atau peralatan pembersih yang menggunakan mesin. Yang pertama ada vacuum cleaner wet and dry. Peralatan ini merupakan peralatan utama dan banyak digunakan di hotel. Alat ini dilengkapi dengan motor penghisap dalam tempat, selang, dan berbagai attachment untuk kebutuhan pembersihan yang halus dan sulit. Yang kedua ada polishing machine. Alat ini digunakan untuk membuat lantai menjadi bersih dan mengkilat. Lantai hotel harus terlihat selalu mengkilat dan bersih agar para tamu yang datang bisa merasakan atmosfer yang nyaman dan indah. Yang ketiga ada hand polisher. Alat ini biasanya digunakan untuk memoles atau mengamplas benda-benda yang terbuat dari kayu, logam, batu, tanah liat, plastik, dan juga kaca. Alat ini digunakan untuk memastikan semua permukaannya menjadi halus dan tidak berbahaya. Yang keempat ada floor scrubber. Alat ini merupakan mesin pembersih yang sangat fleksibel dan mampu membersihkan semua jenis lantai dalam sekali jalan. Alat ini bisa mencuci, menggosok, dan mengeringkan ubin, karpet, lantai keras, tikar pengaman, dan banyak jenis lantai lainnya. Yang kelima yaitu steam vapor machine. Mesin ini mampu menghasilkan uap yang sangat panas hingga kurang lebih 160 derajat Celcius.
Uap pada suhu tinggi ini sangat ideal untuk menghilangkan bakteri dari kamar mandi, menghilangkan noda lemak yang ada di dapur, dan mampu membunuh serangga. Yang keenam ada blower machine. Blower merupakan alat yang digunakan untuk mengalirkan udara, ventilasi, dan juga untuk mendinginkan ruangan. Yang ketujuh ada jet washer. Jet washer merupakan alat pembersih menggunakan air bertekanan tinggi yang mampu membersihkan permukaan yang datar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yang kedelapan ada box sweeper. Box sweeper merupakan alat yang digunakan untuk membersihkan lantai maupun karpet yang bisa bergerak secara vertikal maupun horizontal. Semakin besar kotak pada sweeper, maka cara kerjanya juga akan semakin maksimal. Nah, itu tadi merupakan beberapa contoh alat yang termasuk ke dalam alat pembersih makinal atau alat pembersih yang menggunakan tenaga listrik. Nah, bagaimana, sudah paham kan apa saja yang merupakan cleaning equipment dalam housekeeping? Semoga video ini semakin menambah wawasan kalian dan membuat kalian semakin semangat belajar. Terima kasih.